Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama, yaitu pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar, silakan dibaca sendiri ya. Di sini untuk yang pengaruh pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang menjadi naik. Nah, di sini ada rumus persamaannya. Jika sebelum pajak, maka persamaan penawaran jadi P sama dengan A plus BG. Maka sesudah pajak, I akan menjadi P sama dengan A plus BG plus T, di mana T di sini adalah pajaknya. Nah, Oke, untuk yang kasus pertama, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q, di mana di sini adalah QD-nya. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q, ini adalah QS-nya. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan berapa pula harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sesudah pajak. Nah, untuk kasus yang pertama, untuk yang berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak, kita sudah pernah ulas kasus ini di minggu yang lalu. Dan di sini untuk syarat keseimbangan pasar yaitu adalah QD sama dengan QS. Nah, QD-nya di sini kita harus merubah terlebih dahulu. Untuk yang QD-nya kan P sama dengan 15 min Q. Nah, di sini kita rubah menjadi 15 min P. Sedangkan untuk QS-nya itu sama dengan min 6 plus 2 P. Nah, di sini kita jadikan 15 plus 6 sama dengan 2P plus P. Nah, di sini 21 sama dengan 3P. Nah, jadi P sama dengan 7. Kemudian P ini kita bisa memasukkannya ke salah satu persamaan, bisa persamaan permintaan atau penawaran. Nah, di sini saya masukkan ke yang permintaan. Q sama dengan 15 min P ya. Jadi 15 min 7 sama dengan 8. Nah, jadi di sini diketahui PE atau harga keseimbangan. PE itu harga keseimbangannya sebelum pajak itu 7, dan juga jumlah keseimbangan sebelum pajak itu adalah 8. Nah, sekarang kita mencari untuk jumlah dan harga keseimbangan sesudah pajak. Nah, di sini tadi untuk rumusnya untuk penawaran atau GS. Nah, kan P sama dengan 0,5 Q plus 3 plus 3. Nah, 3 di sini ini adalah T-nya. Atau bisa kita singkat jadi P sama dengan 6 plus 0,5. Nah, di sini kita rubah menjadi Q sama dengan ini ada Q-nya ya. Q sama dengan min 12 plus 2P. Untuk permintaannya tetap, jadi QD-nya tetap. Jadi P sama dengan 15 min Q. Kita rubah menjadi Q sama dengan 15 min P. Nah, syaratnya tetap sama untuk mencari keseimbangan, yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan QD-nya itu 15 min P. QS-nya
min 12 plus 2P. Di sini jadikan satu untuk yang variabel yang sama. Min 3P sama dengan min 27. Jadi P sama dengan 9. Nah, kemudian di sini P-nya diketahui 9, kemudian kita mencari nilai Q-nya. Q sama dengan 15 min P. 15 dikurangi 9 sama dengan 6. Nah, di sini diketahui jadi harga keseimbangan sesudah pajak atau kita singkat P aksen E ya. P aksen E ini adalah 9 dan juga jumlah keseimbangan sesudah pajak kita singkat Q aksen E itu sama dengan 6. Nah, gitu ya. Kemudian beban pajak yang ditanggung oleh konsumen. Besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh konsumen atau TK adalah selisih antara harga keseimbangan sesudah pajak atau P aksen E dan harga keseimbangan sebelum pajak atau PE, atau bisa disingkat TK sama dengan P aksen E dikurangi PE. Jadi dari kasus sebelumnya tadi TK-nya sama dengan 9 min 7 sama dengan 2. Jadi 2 di sini berarti dari setiap unit barang yang dibeli konsumen menanggung beban pajak sebesar 2 gitu ya. Kemudian untuk beban pajak yang ditanggung oleh produsen, besarnya bagian dari beban pajak yang ditanggung oleh produsen atau TP adalah selisih antara besarnya pajak per unit barang atau T dan bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen atau TK, atau bisa disingkat TP sama dengan T min TK. Nah, jadi dari contoh kasus tadi untuk mencari TP-nya sama dengan, karena kan tadi pajaknya 3 dikurangi TK. TK adalah bagian pajak yang menjadi tanggungan konsumen dikurangi 2. TK tadi kan sebelumnya sudah diketahui sama dengan 1. Berarti dari setiap unit barang yang diproduksi dan dijual, produsen menanggung beban pajak sebesar 1. Nah, kemudian jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah atau T dapat dihitung dengan mengalihkan jumlah barang yang terjual sesudah pengenaan pajak atau Q aksen E dengan besarnya pajak per unit barang atau T. Jadi bisa disingkat T sama dengan Q aksen E dikali T. Jadi kalau dalam kasusnya tadi, maka T sama dengan 6 karena jumlah barang sesudah dikenai pajak itu ada 6 dikali T-nya tadi kan 3, jadi sama dengan 18. Nah, 18 ini adalah beban jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual. Jika persamaan penawaran semula P sama dengan A plus BG, sama ya, maka dengan dikenakannya pajak proporsional sebesar T% dari harga jual, persamaan penawaran yang baru itu akan menjadi P sama dengan A plus BG ditambah TP, di mana P itu adalah pajak proporsionalnya dan T adalah pajaknya atau tingkat persentasenya. Untuk kasus yang selanjutnya, andaikan terdapat permintaan P sama dengan 15 min Q, sama ya soalnya, dan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q, kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Hitunglah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa pajak serta dengan pajak. Nah, untuk yang tanpa pajak, yaitu untuk QE dan juga PE, ini sudah kita ulas di kasus yang pertama, yaitu PE sama dengan 7 dan QE sama dengan 8
gitu ya. Sekarang kita cari untuk jumlah keseimbangan yang disertai pajak 25%. Nah, di sini sama seperti kasus pertama tadi ya. Jadi kita cari dulu untuk KID-nya tetap yaitu P sama dengan 15 min Q, kita rubah menjadi Q sama dengan 15 min P. Kemudian kita cari QS-nya. QS-nya P sama dengan 15. Maaf kok 15. Di sini 3 plus 0,5 Q ditambah 0,25 P. Nah, karena di sini pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual ya, Jadi di sini ada 0,25 P atau 25% dari harga jual gitu ya. Nah, di sini bisa disederhanakan menjadi P kita langsung rubah ya, P min 0,25 P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, di sini menjadi 0,75 P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Jadi di sini P sama dengan 3 plus 0,5 Q per 0,75 atau P sama dengan 4 plus 2 per 3 Q. Nah, ini kita rubah ke Q sama dengan, jadi Q sama dengan min 6 plus 1,5 P. Jadi yang kita gunakan tuh yang ini. Nah, syarat keseimbangan itu adalah QD sama dengan QS. Kita masukkan 15 min P sama dengan min 6 plus 1,5 P. Nah, di sini 21 sama dengan 2,5 P, dimana P sekarang sama dengan 8,4. Ini untuk P yang sudah diketahui ya. Jadi untuk yang Q sama dengan 15 min P, kita masukkan nilai P nya 8,4, maka diketahui 6,6. Nah, jadi di sini 8,4 ini adalah besarnya pajak atau jumlah harga keseimbangan sesudah dikenai pajak atau P aksen E. Sedangkan yang 6,6 ini adalah jumlah barang atau jumlah keseimbangan setelah dikenai pajak atau Q aksen E ya. Kita lanjut pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Untuk pengaruh subsidi, nah ini kebalikan dari pajak ya. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Jika sebelum subsidi persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ, maka sesudah subsidi ia akan menjadi P aksen sama dengan A plus BQ min S. Nah, S di sini adalah subsidi. Tadi kan untuk yang kalau pajak ditambah T. Nah, di sini untuk subsidi dikurangi S. Langsung ke contoh soal. Fungsi permintaannya sama ya. Jadi di sini ada GD dan ini ada IS. Nah, subsidinya ini adalah S.
Yang ditanyakan berapa harga keseimbangan serta jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Nah, untuk tanpa subsidi ya, sudah ada di kasus 1. Bahwa QE nya sama dengan 8 dan DE nya sama dengan 7. Kemudian kita cari untuk yang sesudah dikenai atau sudah bersubsidi. Nah, untuk QD-nya tetap QD-nya P sama dengan 15 min Q. Kita rubah menjadi Q sama dengan 15 min P. Nah, kemudian kita cari untuk yang QS-nya. QS-nya itu P sama dengan 3 plus 0,5 Q dikurangi 1,5 karena tadi subsidinya atau S-nya tadi 1,5. Jadi P sama dengan 1,5 plus 0,5 Q. Itu kita rubah. Nah, kita rubah ke Q. Q-nya menjadi min 3 plus 2P. Jadi yang digunakan tuh yang ini. Nah, syarat keseimbangan sama, yaitu QD sama dengan QS. Kita masukkan untuk QD-nya yaitu 15 min P, QS-nya min 3 plus 2P. Kemudian kita jadikan satu untuk variabel yang sama, jadi min 3P sama dengan min 18. Jadi P sama dengan 6. Ini P-nya. Kemudian untuk Q-nya, Q sama dengan 15 min P. 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Nah, di sini P di sini ini adalah harga keseimbangan setelah subsidi atau P aksen E. Sedangkan yang ini jumlah keseimbangan sesudah subsidi atau Q aksen E. Bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen ini sama seperti tadi ya. Jadi bisa disingkat SK sama dengan PE min P aksen E. Jadi dalam kasus sebelumnya atau kasus ini tadi untuk SK-nya sama dengan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Berarti dari setiap unit barang yang dibeli, konsumen secara tidak langsung menerima subsidi sebesar 1. Kemudian bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen atau SP sama dengan S min SK. Jadi di sini SP sama dengan 1,5 dikurangi 1 sama dengan 0,5. Yang berarti dari setiap unit barang yang diproduksi dan dijualnya, produsen menerima subsidi sebesar 0,5. Lanjut untuk jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, itu disingkat S sama dengan Q aksen E dikali S. Jadi di sini tadi S sama dengan 9 dikali 1,5 sama dengan 13,5. Jadi jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar 13,5. Next kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu fungsi biaya, fungsi penerimaan dan analisis pulang pokok. Fungsi biaya di sini kita langsung saja ke bentuk umumnya. FC sama dengan K, VC sama dengan FQ sama dengan VQ, dan C di sini sama dengan FC plus VC. Ingat, C sama dengan FC plus VC. Ya, kita langsung ke baik saya jelaskan dulu ya. Di sini untuk FC adalah
biaya tetap, sedangkan untuk yang VC ini adalah biaya variabel. Ya. C di sini adalah biaya totalnya, K di sini adalah konstanta, dan V adalah kurva C-nya. Nah, untuk langsung ke contoh kasusnya, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000. Nah, di sini 20.000 ini adalah FC-nya. Sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100G. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Nah, di sini tadi kan diketahui FC sama dengan 20.000. Sedangkan VC sama dengan 100G. Nah, di sini tadi rumusnya C itu sama dengan FC plus VC. Nah, kita masukkan. Jadi C sama dengan 20.000 ditambah 100G. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, kemudian jika Q sama dengan 500, maka C sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500. Nah, di sini jumlahnya yaitu 70.000. Jadi di sini biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit yaitu sebesar 70.000. Ini biaya totalnya. Nah, lanjut untuk fungsi penerimaan. Langsung ke rumusnya, R sama dengan Q dikali P ya. Di sini kita langsung ke kasusnya. Harga jual produk yang dihasilkan perusahaan 200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Nah, di sini kan tadi rumusnya R sama dengan Q dikali P. Q-nya belum diketahui, dikali 200 maka sama dengan 200 Q. Ini adalah persamaannya. Nah, bila Q sama dengan 350, maka R sama dengan 200 dikali 350, maka sama dengan 70.000. Jadi, besarnya penerimaan yang terjual jika jumlah barangnya itu 350 unit, maka besar penerimaannya adalah ini 70.000. Ini adalah besar penerimaan. Nah, lanjut analisis pulang pokok. Nah, di sini analisis pulang pokok. Keadaan pulang pokok itu perusahaan tidak memperoleh keuntungan tapi tidak pula menderita kerugian. Jadi secara grafik ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Nah, tapi di sini nanti saya tidak menjelaskan tentang kurvanya ya. Jadi di sini langsung saja nanti ke contoh kasusnya. Andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 plus 100Q. Nah, ini C-nya. Dan penerimaan totalnya R sama dengan 200Q. Pada tingkat produksi, berapa unit perusahaan ini berada pada posisi pulang pokok? Apa yang terjadi jika berproduksi sebanyak 300 unit? Nah, di sini diketahui kan C-nya. C sama dengan 20.000 ditambah 100Q. Sedangkan R sama dengan 200Q.
Nah, di sini ada rumus baru. Pi sama dengan R min C. Nah, Pi sama dengan R min C. Sini kita masukkan R-nya 20.000 ditambah 100 Ki. Nah, ini untuk P-nya. Ya. Oke, syarat pulang pokok itu Pi sama dengan 0 atau R min C sama dengan 0. Ya, kan? Oke. Karena di sini R min C sama dengan 0, maka bisa dikatakan R sama dengan C. Nah, di sini kita tarik ke sini. R sama dengan C. 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Nah, jadi Ki sama dengan begini. 100 Ki sama dengan 20.000. Jadi Ki sama dengan 200. Ini untuk jumlahnya. Nah, kemudian jika Q-nya tadi kan jika apa yang terjadi jika berproduksi sebanyak 300 unit. Nah, maka di sini jika Q sama dengan 300, maka untuk R tadi kan 200 Ki, jadi 200 dikali 300 sama dengan 60.000. Sedangkan untuk C 20.000 ditambah 100 dikali 300, maka akan bertemu sama dengan 500. 550 Ki, 50.000, maaf. Nah, di sini ya. Jadi untuk yang keuntungannya Pi sama dengan R min C. Jadi sini kan R-nya 60.000 dikurangi 50.000, maka keuntungannya sebesar 10.000. Gitu ya. Baik, silakan dipahami. Bila nanti ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.